Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugi Andewa Pratama, NIM saya 20423064. Jadi eh, video ini saya buat sebagai bentuk penyelesaian tugas dari tugas asinkron makroekonomi. Jadi saya akan menjelaskan atau membuat reaction video terhadap pertumbuhan ekonomi yang telah saya pelajari dari video yang saya tonton sebelumnya. Jadi pertumbuhan ekonomi itu adalah uh, keadaan di mana suatu negara mengalami peningkatan perekonomian dalam periode tertentu. Misalkan terjadi pembelian beras, maka tentu saja perekonomian di negara tersebut akan naik karena terjadi tingkat pembelian beras yang tinggi. Jadi selain pertumbuhan ekonomi tadi, ada beberapa faktor yang membuat perekonomian suatu negara itu meningkat. Jadi ada banyak, tapi saya akan menyebutkan 3 saja. Yang pertama itu ada faktor tanah dan sumber daya alam ya. Kenapa bisa menjadi suatu faktor penentu perekonomian suatu negara? Karena tanah itu membuat berbagai macam bahan makanan ataupun bisa sebagai bahan pangan ataupun bisa sebagai bahan untuk membangun rumah juga. Maka jika tanah itu digunakan sebaik mungkin, maka perekonomian juga akan semakin baik tentunya. Dan juga ada namanya sumber daya alam. Jadi sumber daya alam itu berbagai macam kekayaan di suatu negara, seperti misalnya minyak, ataupun tembaga, nikel, seng, dan lain-lain. Itu bisa dijadikan suatu bahan yang unik ataupun bahan baku suatu barang untuk membuat produk-produk yang tentunya bisa dijual di kemudian hari. Yang kedua, ada sikap masyarakat. Jadi sikap masyarakat ini untuk pertumbuhan ekonomi ini dibilang sangat berpengaruh karena setiap masyarakat pasti mempunyai mindset yang berbeda. Cara untuk salah satu mindset yang mungkin paling terkenal adalah barang lokal ataupun barang non lokal. Jadi terkadang kita ini sebagai salah satu negara sering menganggap bahwa barang yang non lokal itu lebih baik daripada barang buatan sendiri. Maka dari itu, jika kita membeli barang non lokal tersebut, maka perekonomian suatu negara kita akan naik tetapi sedikit, karena itu akan menaikkan suatu perekonomian barang dari perekonomian negara dari negara yang lain. Terus yang ketiga, ada mutu dan tenaga kerja. Jadi mutu dan tenaga kerja ini juga berpengaruh pada perekonomian suatu negara, karena tenaga kerja terutama. Karena apabila tenaga kerja di Indonesia itu bekerjanya lebih baik, maka kan upahnya makin banyak. Semakin baik orang bekerja, maka upah akan semakin banyak. Maka apabila upahnya tersebut banyak, maka orang kan jadi berlomba-lomba untuk bekerja sana. Maka oleh sebab itu perekonomian itu bergantung sangat dengan mutu dan tenaga kerja tersebut. Oke, lanjut ya, saya akan menjelaskan tentang berbagai macam teori tentang pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada namanya teori merkantilisme. Jadi teori merkantilisme ini menganggap bahwa perekonomian suatu negara itu bergantung dengan kegiatan perdagangan internasional ataupun perdagangan ekspor dan impor. Oke. Yang kedua ada teori
teori neoklasik. Jadi teori neoklasik ini dia dia tuh lebih kepada investasi ataupun modal, pokoknya pengusaha gitulah. Jadi itu ada 3 orang yang menganggap teori klasik ini. Yang pertama ada Harrod dan Domar. Jadi Harrod dan Domar ini menganggap bahwa suatu negara dapat maju perekonomiannya jika mereka memiliki investasi dan modal. Jadi tergantung pada investasi dan modal. Yang kedua ada Skamter. Dan Skamter ini dia menganggap bahwa suatu perekonomian negara akan naik jika itu dipengaruhi oleh pengusaha. Jadi suatu negara itu akan naik perekonomiannya jika terdapat banyak pengusaha di negara tersebut. Yang ketiga ada Robert Law. Jadi Robert Law ini dia menganggap bahwa bahwa pertumbuhan ekonomi itu akan meningkat terhadap faktor yaitu adanya input atau hasil, terus adanya tabungan dan tenaga kerja dan lain-lain. Oke. Yang ketiga ada namanya teori klasik. Jadi teori klasik ini dia lebih kepada jumlah penduduk. Jadi ada 2 orang dan dua-dua ini sangat bertentangan. Jadi yang pertama ini ada dia namanya Adam Smith. Adam Smith ini dia menganggap bahwa jika suatu negara memiliki banyak penduduk, maka akan terciptalah jumlah tenaga kerja yang banyak, bukan? Oleh sebab itu, jika suatu negara ini memiliki banyak penduduk, maka perekonomian akan maju karena banyaknya tenaga kerja yang akan membantu membuat suatu output. Dan yang kedua ada Xavier Ricardo. Jadi dua-dua ini bertentangan. Beliau menganggap bahwa semakin banyaknya penduduk, maka perekonomian suatu negara itu akan memburuk karena semakin banyak juga orang yang harus dibayar, maka upah akan menurun. Oke, yang keempat ada teori aliran historis. Jadi ada 4 orang yang Yang pertama ada Friedrich List. Dia menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi itu diatur oleh bagaimana seseorang menghasilkan barang tersebut. Yang kedua ada yang bernama Bruno Hilbert. Dia menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi itu tergantung dari bagaimana seseorang berbelanja, mau dari barter, uang ataupun kredit. Yang ketiga ada Karl Burcher. Dia menganggap bahwa bahwa perekonomian itu dia bergantung terhadap hubungan produsen dan konsumen. Yang keempat yang terakhir ada, kalau tidak salah namanya Solow. Dia ini menganggap bahwa teori ekonomi ini pertumbuhan ekonomi ini dia berasal dari ideologi masyarakatnya. Oke, sekian dari saya, itu yang dapat saya jelaskan dan yang dapat saya pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.